Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, selamat datang di kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan belajar sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk, angkat kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW mempunyai sikap yang terpuji. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat Islam. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang terpuji adalah sikap percaya diri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tidak semua orang mempunyai sifat percaya diri, apalagi seperti sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu percaya diri dalam berdakwah, yang selalu percaya diri dalam menyebarkan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, apakah kalian sudah tahu apa sih makna dan atau arti percaya diri itu? Apa sih manfaat dari percaya diri itu? Nah, ada yang tahu enggak? Kasih tahu nggak ya? Oke, Bapak akan kasih tahu. Yuk, simak baik-baik. Percaya diri adalah percaya atau yakin kepada kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu tadi anak-anak, sikap percaya diri. Orang yang percaya diri adalah dia yang yakin dan percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri apabila diberi tugas dan amanah, maka dia akan menjalankan dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang ia miliki. Misalnya nih, ketika kita diberi tugas oleh orang tua atau guru, dia pasti yakin bahwa dia mampu mengerjakannya dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Orang yang percaya diri, dia akan bergantung dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirinya melakukan usaha-usaha dengan sekuat tenaga dan pikiran serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, orang yang percaya diri pasti akan selalu berpikir positif, akan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, Bapak akan beri contoh sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ya, suatu hari anak-anak diminta oleh bapak atau ibu guru untuk ke depan. Entah itu untuk mengaji, entah itu untuk berpidato, membaca puisi, atau hanya sekedar menjawab pertanyaan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau dia anak yang terpuji, anak yang mempunyai sikap percaya diri, maka pasti anak tersebut akan berani dan tidak malu-malu untuk melaksanakan. Betul tidak? Tetapi sebaliknya anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau tidak percaya kepada diri sendiri, tidak percaya kepada keyakinan yang dia miliki, pasti dia langsung terdiam tanpa kata. Malah bisa nih menangis atau suka senyum-senyum aja, ya kan? Nah, itu yang sering terjadi. Yuk, siapa yang merasa pasti ketawa nih.
yang merasa pasti tersenyum. Bahwa dia kalau disuruh gurunya, terus dia nggak mampu, nggak percaya diri, pasti kalau nggak nangis cuman, saya nggak bisa bu. Nah, seperti itu kan? Nah, contoh yang lain anak-anakku yang soleh dan solehah, misalnya ini untuk khusus buat anak-anak cowok ya. Ketika dia disuruh orang tuanya ke masjid, tiba-tiba di masjid tukang adzannya ini suaranya serak, kena flu misalnya. Terus kalian yang sekolah di kelas 6, di kelas 3, pokoknya yang sekolah di SD ada di situ. Kemudian kalian dipanggil. Contoh, "Hai Ahmad, sini." "Ya Pak, coba suara saya serak, coba digantikan adzan ya." Kalau anak yang mempunyai sifat percaya diri, maka dia akan siap untuk mengerjakan tugasnya, untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Tetapi anak yang tidak punya sikap percaya diri, maka dia lagi-lagi akan hanya bisa tersenyum atau menolak, "Saya nggak bisa Pak." Ya, maka dari itu anak-anakku yang soleh dan solehah, mulai dari sekarang yang belum punya sifat percaya diri harus memupuk dirinya, percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Karena ketika kita percaya kepada diri sendiri, kita berarti mengamalkan sunnah Rasul. Kita berarti mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah contoh yang baik. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, sikap percaya diri ini banyak sekali manfaatnya. Apa saja sih manfaatnya sikap percaya diri ini? Simak baik-baik ya. Yang pertama, orang yang memiliki sifat percaya diri, maka ia memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, tidak mudah bergantung kepada orang lain. Dia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika dia mempunyai sikap percaya diri, dia akan mandiri, jujur, dan tidak mudah ragu-ragu. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, ada yang tanya nih, "Pak, bagaimana akibatnya Pak jika kita masih kurang percaya diri?" Oke, kalau begitu jawabannya adalah kalau kita tidak percaya diri atau nggak pede kepada kemampuan diri kita pribadi, atau kita masih merasa ragu-ragu, canggung, grogi, dan lain sebagainya, maka kalian tidak akan bisa lebih maju. Kalian tidak akan bisa percaya kepada diri kalian masing-masing. Maka percaya diri ini harus dipupuk sejak kecil hingga dewasa. Harus dipupuk mulai sekarang. Latihan ya, yang disuruh atau diberi tugas oleh gurunya harus mentaatinya dan mengerjakannya dengan percaya diri. Contoh lain, misalnya kalian diberi tugas PR oleh gurunya, jangan orang tuanya yang disuruh ngerjakan, jangan pula nyontek sama temennya. Harus mengerjakan dengan kemampuan dan harus mengerjakan dengan kemampuannya sendiri. Karena orang yang percaya diri tadi adalah selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bergantung kepada orang lain.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin cukup pelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua umat Islam yang memiliki sikap percaya diri dalam hal kebaikan, sehingga sikap percaya diri kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pergi ke laut mencari ikan, ikan dicari untuk dimakan. Demikian materi ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ikan berduri, ikan gabus. Percaya diri itu bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.